Halo semuanya, kembali lagi bersama GK, dan yang baru aja aku rakit adalah Gundam Echo Artemis dari lini high grade keluaran Bandai. Nah, dia ini satu paket dengan Gundam Echo Razor yang udah aku rakit minggu lalu, dan kalau dari boxnya harusnya masuk ke golongan premium Bandai. Gundam Echo Artemis ini varian dari Gundam Edge 2 ya teman-teman. Untuk artikulasi sendiri sebenarnya cukup standar, yaitu ada di bagian bahu, di bagian sikutnya dia, tangan dia, pinggang dia, kaki, dan juga tentunya di kepala. Untuk rentang pergerakannya sendiri sebagai berikut ya teman-teman. Jadi tangannya ini bisa dibuka sampai sejauh ini aja, dilebarinnya sampai sejauh ini aja karena bagian sambungan canonnya ini bakal tabrakan sama vivinnya dia. Jadi nggak gitu bisa direntangkan terlalu jauh, tapi untuk gerak 360 derajat ini masih bisa, baik ke belakang misalnya kayak gini ataupun nyamping yang seperti ini. Ini pun juga masih bisa 360 derajat. Untuk lengannya sendiri bisa ditekuk sampai sejauh ini. Maaf, ini ketutup. Nah, bisa sampai sejauh ini. Dan untuk di bagian pinggangnya, di bagian pinggang ini semua armornya bisa gerak ya, baik yang depan, kiri kanan maksudnya. Terus juga di bagian belakang dia. Cuman bagian belakang ini nggak bisa terlalu jauh gerakannya. Jadi bakal agak terbatas untuk gerakin kaki ke bagian belakang. Oh ya, di bagian sini nih, bagian yang kayak sayapnya ini juga ada artikulasi dan bisa digerakin juga nih teman-teman. Sampai sejauh ini. Ini tujuannya nanti kalau dia di mode pesawatnya dia nih, baru kepakainya nih. Nah, ya gunpla ini juga bisa berubah ke mode pesawat ya teman-teman. Yang mana untuk berubah ke mode pesawatnya ini, biar bisa berubah ke mode pesawat, di bagian badannya pun juga ada artikulasi ekstra nih teman-teman. Jadi dia bisa ditarik badannya sampai sejauh ini, dan ntar kalau udah ditarik bisa ditekuk sampai sejauh ini biar dia bisa berubah jadi ke mode pesawat. Nah, untuk yang baru aja jatuh ini aksesoris di tangan kanannya ini untuk beam saber gitu, tapi dia tuh gampang banget copot, jadi mungkin perlu pakai glue tag gitu biar dia bisa lebih melekat. Nah, untuk di bagian kakinya, kita lanjut artikulasi, lanjut ke rentang pergerakan dia. Di bagian kakinya sendiri bisa maju sampai 90 derajat sebenarnya. Yang ke belakangnya aja nggak bisa, dan bisa dilipat sampai sejauh ini teman-teman. Nah, ya dia bisa dilipat sampai sejauh ini. Selain itu, karena kakinya ini kan pipih nih. Nah, di bagian yang putihnya ini bisa dibuka tutup, dan bagian putihnya yang ini juga bisa ditekuk ke belakang kayak begini. Jadi ini diturunin untuk dia bisa berdiri aja nih. Nah, selanjutnya untuk di bagian canonnya sendiri, sebenarnya di bagian canon ini yang bagian antara biru dan putih ini pakai ball joint, jadi bisa muter 360 derajat juga. Tapi untuk di bagian sambungan ke bahunya dan sambungan dari putih ke canonnya ini tuh dia sendinya tuh ngunci gitu teman-teman. Jadi ini aku kasih contoh ya. Bisa nggak ya? Nah, dia tuh untuk sambungannya seperti ini teman-teman. Dan untuk yang dari konektornya ini juga dia berruas-ruas ini teman-teman. Jadi kalau mau ganti arah dia harus dicabut dulu baru pasang lagi. Begitupun juga dengan bagian canonnya teman-teman. Sama juga bentuknya modelnya kayak gitu. Oke. Untuk aksesorisnya sendiri, selain tadi ini ada beam saber yang bentuknya agak unik ini juga selain beam saber dia tuh untuk bagian moncong ketika jadi ke mode pesawat ya teman-teman. Nah, selain beam saber yang di tangan kanannya ini, dia pun juga ada sepasang beam saber lagi di bagian belakang, di bagian pinggang ini yang bisa dikeluarin juga, dan sepasang beam rifle di bagian sayapnya ini, di bagian canonnya ini. Ini juga bisa dicabut juga teman-teman. Jadi bisa ketika dicabut dia bentuknya kayak gini teman-teman. Oke. Nah, untuk detailnya sendiri menurutku detailnya ini cukup oke untuk kelas high grade. Kita bisa lihat di bagian dadanya ini ada 2 buah ventilasi, ini armor pun juga di bagian pinggang ini berlapis, nggak rata aja gitu. Terus juga untuk di bagian tangan, bagian bahu juga rata-rata detailnya kebanyakan dalam bentuk ini ya teman-teman, panel line, terutama ini di bagian cannon itu. Banyak banget detailnya yang dalam bentuk panel line. Untuk pemisahan warna sendiri menurutku udah cukup bagus, penggunaan stikernya tuh nggak gitu banyak. Stiker itu paling dipakai di bagian kepala ya, untuk hijau ini untuk bagian mata, terus bagian dada ini stiker foilnya, dan hanya untuk di bagian ini aja nih canon yang warna abu-abu itu pakai stiker. Tapi kalau teman-teman gak mau pakai stikernya dan mau di panel mau diwarnain sendiri misalnya, di bagian sini sebenarnya bergerigi nih teman-teman.
Jadi sebenarnya menurutku lebih bagus juga kalau nggak pakai stiker, cuman jadi warnanya biru juga. Tapi menurutku udah cukup oke secara keseluruhan, pemisahan warnanya nggak terlalu banyak mengandalkan stiker, detail pun juga cukup oke. Nah, untuk berubah ke mode pesawatnya sendiri sebenarnya nggak gitu rumit, cuman karena aku kurang suka desain pesawatnya, jadi aku nggak pajang ini dalam bentuk mode pesawat ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu dariku reviewnya kali ini. Semoga nggak terlalu panjang, dan semoga juga tetap bisa menghibur teman-teman. Oke, sekian. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, dadah.